Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program linier, di mana program linier ini sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, silakan kalian pelajari program linier ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu contohnya dapat kalian lihat di gambar berikut. Di sebuah toko kue terdapat beberapa jenis kue. Nah, sebagai penjual kue, berarti kita akan mencari pendapatan yang maksimum dari penjualan kue-kue tersebut. Tetapi, di toko itu terbatasi oleh tempat untuk memajang kue. Jadi dengan keterbatasan tempat atau keterbatasan bahan, berapa sih kue yang harus kita buat agar hasil penjualannya itu dapat maksimum. Jadi kita memperoleh keuntungan atau pendapatan yang sebesar-besarnya dengan kendala-kendala tadi, yaitu tempat yang terbatas, bahan-bahan yang terbatas. Perhatikan juga untuk foto yang kedua. Di sini ada penjual buah-buahan, terdiri dari jeruk, mangga, dan lain sebagainya. Nah, dengan keterbatasan yang ada, baik itu dari modal yang dipunyai atau tempat-tempat untuk menyimpan buah itu, berapa sih pendapatan maksimum yang dapat kita peroleh dengan keterbatasan tadi? Nah, permasalahan-permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan program linier atau metode program linier. Nah, oleh karena itu kita akan membahas apa itu program linier. Program linier adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimum atau masalah optimasi, di mana optimasi itu terdiri dari dua jenis, yaitu maksimum atau minimum. Nah, ini aplikasi program linier dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memaksimalkan keuntungan, dan yang kedua meminimumkan pengeluaran. Memaksimalkan keuntungan dari penjualan atau meminimumkan dari pengeluaran atau biaya. Jadi ini aplikasi dari program linier. Ingat, optimasi itu ada dua, ada memaksimalkan, ada meminimumkan. Nah, langkah-langkah menyelesaikan soal program linier. Yang pertama, kita harus membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Kemudian langkah kedua, kita membuat daerah penyelesaian. Jadi setelah kita membuat model matematikanya, kita membuat daerah penyelesaian dari model matematika yang kita peroleh dari langkah pertama tadi. Nah, setelah membuat daerah penyelesaian, selanjutnya kita menentukan titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Nah, setelah ketahuan titik pojoknya, baru kita mencari nilai optimumnya. Kalau berhubungan dengan keuntungan itu maksimum, kalau berhubungan dengan pengeluaran atau biaya itu minimum. Inilah langkah-langkah dalam menyelesaikan soal program linier. Adapun tujuan untuk pembelajaran PJJ kali ini adalah siswa dapat menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Inilah tujuan pembelajaran pada PJJ kali ini. Baik, kita lihat untuk menentukan daerah penyelesaian. Yang pertama, kita lihat untuk grafik pertidaksamaan linier satu variabel. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 1. Jadi untuk contoh ini variabelnya cuma 1, yaitu X. Jadi variabel untuk contoh yang ini adalah X, dimana X-nya lebih dari sama dengan 1. Akan kita buat daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan berikut, langkah pertama kita buat dulu sistem koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah yang horizontal,
dan sumbu Y itu adalah yang vertikal. Pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y yaitu di titik pusat, yaitu 0. Kemudian dari 0 ke kanan itu positif mulai dari 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau ke atas juga begitu, positif. Ke atas juga positif, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau sebelah kiri 0 atau sebelah bawah 0 itu nilainya adalah negatif. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini variabelnya adalah X. Berarti kita lihat X, variabel X itu ada di sumbu X, berarti sumbu yang horizontal. Kemudian nilainya adalah 1, berarti kita kasih tanda X-nya itu adalah 1, berarti di sini. Nah, setelah itu karena ini satu variabel, kita buat garis yang melalui titik tadi tapi sejajar dengan sumbu Y. Berarti kita buat garis yang sejajar sumbu Y, yaitu garis yang ini. Ya, sekali lagi karena variabelnya cuma 1, berarti garisnya sejajar sumbu Y. Kalau variabelnya X, berarti garisnya sejajar sumbu Y. Kalau variabelnya Y, berarti garisnya sejajar sumbu X. Kemudian lihat nilainya di sini 1, berarti garisnya harus melalui angka 1. Nah, karena di sini ada sama dengan, berarti garisnya harus mulus. Tapi kalau tidak ada sama dengan, harus putus-putus. Jadi garisnya putus-putus. Jadi putus-putus seperti itu. Tapi karena ini ada sama dengan, berarti ini mulus. Nah, selanjutnya ini lebih dari nih. Karena dia lebih dari, berarti lebih dari 1 itu adalah 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti dia arahnya ke kanan. Ingat, kalau lebih dari itu ke kanan. Karena arahnya ke kanan, berarti yang sebelah kanan garis tadi kita arsir. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Jadi langkah pertama tadi tentukan dulu variabel apa. Di sini variabel X, kemudian nilainya 1, berarti kita tentuin di sumbu X nilainya 1. Kemudian buat garis yang sejajar sumbu Y. Dan di sini lihat ada sama dengan. Kalau sama dengan berarti garisnya mulus, jangan putus-putus. Tapi kalau tidak ada sama dengan, garisnya putus-putus. Nah, selanjutnya lihat tanda pertidaksamanya, lebih dari apa kurang dari. Kalau lebih dari berarti nilainya harus ke kanan, jadi arsirnya ke kanan. Tapi kalau dia kurang dari berarti arsirannya ke kiri. Nah, itulah untuk contoh nomor 1. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini juga variabelnya adalah 1, yaitu variabel Y. Cuma nilainya ada 2, ada negatif 1 dan 2. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya seperti tadi, kita tentukan dulu sistem koordinat Kartesius. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang di sini variabelnya adalah Y. Berarti kita patokannya sumbu Y. Berarti yang ini patokannya nih, yang vertikal. Di sini nilainya adalah -1 dan 2. Berarti kita tandain -1 dan 2. Jadi ada 2 titik sekarang. Kalau sebelumnya kan cuma 1 titik. Kalau sekarang ada 2 titik. Nah, cara gambarnya gimana? Atau cara membuat garisnya gimana? Lihat di sini ada satu variabel. Variabelnya adalah Y. Kalau satu variabel dan variabelnya Y, berarti garisnya adalah sejajar sumbu X. Jadi kalau di sini variabelnya Y, berarti sejajarnya dengan sumbu X. Karena sejajar sumbu X berarti garisnya seperti ini. Nah, ini mulus. Kenapa? Karena duanya ini ada sama dengan, jadi harus mulus seperti ini. Kemudian yang untuk negatif 1, buat juga garis yang melalui negatif 1 dan sejajar sumbu X. Karena di sininya tidak ada sama dengan, berarti garisnya adalah putus-putus. Jadi ada perbedaan antara yang tadi dan yang negatif 1. Kalau yang 2 ini tidak putus-putus karena di sininya ada sama dengan. Tapi kalau yang negatif 1 ini putus-putus karena di sininya tidak ada sama dengan. Nah, sekarang kita tentuin daerah penyelesaiannya.
Ternyata daerah penyelesaiannya itu atau Y-nya itu antara negatif 1 dan 2. Jadi Y-nya ini kurang dari 2, tapi Y-nya ini lebih dari negatif 1. Berarti yang Y kurang dari 2 itu kan ke bawah. Kan 2, ini kan 2, berarti yang kurang kan 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Tapi harus lebih dari negatif 1. Yang lebih dari negatif 1 itu adalah 0, 1, dan seterusnya. Berarti ini arahnya ke bawah dan ini arahnya ke atas. Sehingga ketemulah daerah penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, inilah daerah penyelesaian untuk contoh pertidaksamaan negatif 1 kurang dari Y kurang dari sama dengan 2. Nah, inilah contoh-contoh untuk variabelnya cuma satu. Yang pertama tadi X dan yang kedua ini adalah Y. Nah, untuk berikutnya kita lihat untuk contoh variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Contoh yang pertama adalah carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan 2X tambah 3Y kurang dari 6. Nah, kalau tadi cuma satu variabel, kalau sekarang dua variabel, ada X dan Y. Langkah pertama seperti tadi, kita buat dulu sistem koordinat kartesiusnya. Nah, karena terdiri dari dua variabel ada X dan Y, kita tidak bisa menentukan langsung titiknya. Kita harus menggunakan dulu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, inilah untuk menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi kita buat dulu tabel seperti ini. Kita taruh dulu 0 dan 0. Jadi langkah pertama kita buat dulu 0 dan 0. Ini namanya titik potong sumbu Y, ini namanya titik potong sumbu X. Jadi untuk langkah pertama menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y, kita buat dulu 0 dan 0. Jadi wajib seperti itu. Nah, untuk selanjutnya baru kita isi ini berapa nih. Nah, yang ini berapa nih? Kok bisa jadi 2? Kok bisa jadi 3? Caranya adalah untuk mengisi variabel Y, ini kan Y. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, kita bagi konstantanya dengan koefisien Y. Ini dibagi 6 bagi 3. 6 bagi 3 adalah 2, berarti nilainya 2. Untuk menentukan titik potong sumbu X, berarti kita bagi dengan koefisien dari sumbu X. Berarti 6 bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. Jadi inilah titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, kalau sudah ketahuan titik potongnya, baru kita gambarkan garisnya. Ingat, di sini X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Berarti ini sumbu X di 3 dan sumbu Y di 2. Jadi sekarang ada 2 titik. Nah, karena di sini 2 variabel, gambarnya itu pasti tidak sejajar sumbu X ataupun tidak sejajar sumbu Y. Nah, caranya adalah hubungkan 2 titik tadi, yaitu 2 di Y dan 3 di X dengan suatu garis, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kenapa putus-putus? Karena di sini di soalnya adalah kurang dari, tidak ada sama dengan. Tapi kalau ada sama dengannya, misalkan kurang dari sama dengan, berarti dia mulus, tidak putus-putus. Jadi itu membedakan apa putus-putus atau mulus. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita udah membuat garis, tentukanlah daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya yang mana? Apakah ke atas garis, atau ke bawah garis? Karena cuma ada 2 pilihan, atas atau bawah, kanan atau kiri. Nah, caranya kita pakai titik uji. Untuk mempermudah pakai titik uji, kita ambil 0. 0 ini ada di mana? 0 ini ada di bawah garis. Berarti kan ada 0 itu ada di bawah garis. Ya, 0 itu ada di bawah garis. Nah, sekarang kita bandingkan. Lihat soalnya. 0 kurang dari 6. Betul atau salah? 0 kurang dari 6. Ternyata 0 kurang dari 6 itu adalah betul. 0 kurang dari 6 kan benar. Karena benar berarti 0 ini harus diarsir. Otomatis arsirannya adalah ke bawah.
Jadi nanti arsirannya seperti ini. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Jadi pakai titik uji. Kalau benar berarti 0 ini diarsir. Tapi kalau salah kebalikannya. Justru yang diarsir itu yang ke atasnya, bukan 0. Karena 0 itu salah. Nah, itulah cara mencari daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan dua variabel. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan X tambah Y lebih dari sama dengan 7. Nah, langkah pertama kita buat dulu sistem koordinat kartesiusnya dan juga titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita buat dulu 0, di sini 0. Kita lihat untuk variabel X. Untuk variabel X berarti tinggal 7 dibagi dengan 1. Ingat kalau nggak ada angka itu 1. Berarti 7 bagi 1 adalah 7. Untuk yang Y juga sama, 7 bagi 1 adalah 7. Nah, sekarang udah ketahuan nih titik potong X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah 7. Berarti kita buat angka atau titik di X7 dan di Y7. Untuk membuat koordinat kartesiusnya boleh kalian tambahin kiri ke bawahnya. Jadi tergantung kebutuhan. Di sini titiknya adalah 7 dan 7. Berarti kita buat garis yang melalui X-nya 7 dan Y-nya 7. Dan garisnya adalah garis yang mulus, tidak putus-putus. Kenapa? Karena di sini ada sama dengan. Nah, sekarang kita lihat daerah penyelesaiannya seperti tadi. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita lihat dulu titik ujinya yaitu 0. Kita bandingkan dengan 7. 0 lebih dari 7. Betul atau salah? Ternyata 0 lebih dari 7 itu adalah salah. Nah, karena salah berarti 0 itu jangan diarsir. Otomatis arsirannya itu adalah menjauhi 0, yaitu yang ini. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Nah, inilah cara untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan pada kegiatan PJJ kali ini. Semoga pembahasannya kalian dapat pahami. Namun jika kalian masih bingung, silakan kalian bisa bertanya melalui WA atau Google Classroom. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal berikut. Soal ini kalian kerjakan di buku kalian, kemudian kalian foto dan upload di Google Form yang linknya sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.